Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita katakan, hati ini rumahmu. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasalnya yang ketiga ayat ke-7 sampai dengan yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sehat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang yang akan yang lain setiap hari, selama masih ada dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah disumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, tema firman Tuhan dalam renungan kita hari ini ialah janganlah keraskan hatimu.
Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali kepada masa-masa nenek moyang kita, di mana mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun lamanya mereka dalam perjalanan, dan Allah menyertai kehidupan mereka. Apa yang mereka perlukan, Tuhan Allah cukupkan. Apa yang mereka inginkan, Tuhan Allah berikan. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagaimana renungan sebelumnya yang telah kita renungkan, bagaimana kehidupan daripada nenek moyang kita yang tidak mau taat atas perintah Tuhan Allah, yang tidak mau mendengarkan atas setiap yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, di mana mereka tetap mengeraskan hati mereka, walaupun Tuhan telah memberkati mereka, walaupun Tuhan telah menolong mereka dalam setiap kesusahan mereka, di mana mereka di tanah Mesir sebagai budak di sana, yang diperbudak oleh orang-orang Mesir, dan Tuhan mengasihi mereka sehingga Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, dan di dalam perjalanan mereka selama 40 tahun menuju tanah Kanaan, Tuhan memberkati mereka. Pada siang hari Tuhan memberikan tiang awan, dan pada malam hari Tuhan memberikan tiang api, sehingga kaki mereka tidak terantuk ketika mereka berjalan pada malam hari, dan pada siang hari kulit mereka tidak disakiti oleh matahari. Namun ini tidak cukup bagi mereka. Mereka tetap mengeraskan hati mereka. Mereka tidak taat atas perintah Allah, dan mereka boleh lebih memilih apa yang dikatakan oleh hati mereka tanpa seizin Tuhan Allah, tanpa kehendak Allah, sehingga membuat Allah murka kepada nenek moyang kita, sehingga mereka tidak sampai ke tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang kita. Dan hari ini juga dalam kitab Ibrani kembali dibahas bagaimana nenek moyang kita. Dan ini mau mengingatkan kita, mengajarkan kita lewat kitab Ibrani ini, supaya kita tidak mengeraskan hati kita, supaya kita tidak mengalami apa yang dialami oleh nenek moyang kita, di mana selama 40 tahun Allah murka kepada mereka karena ketidaktaatan mereka, karena ketegar-tengkukan mereka kepada Allah, sehingga Allah membinasakan mereka. Satu pun tidak ada yang sampai ke tanah perjanjian. Bapak Ibu sangat terkasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, jika memang hidup kita mau diberkati oleh Allah, jangan pernah mengeraskan hati kita. Firman Tuhan adalah menjadi pedoman dalam hidup kita, yang boleh membawa kita boleh hidup semakin baik di hadapan Allah, melakukan kehendak Allah sesuai dengan keinginannya, sehingga hidup kita diberkati. Namun nenek moyang kita yang sudah secara langsung Allah berbicara kepada Musa dan menyampaikannya kepada para nenek moyang kita, namun mereka juga belum menghargai itu, sehingga Allah murka kepada mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, di zaman ini mengapa kita mengirim anak-anak kita ke sekolah yang terbaik, bahkan ada yang sampai ke luar negeri menuntut ilmu? Gunanya adalah dia mendapatkan pengetahuan yang lebih baik, sehingga dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan boleh melakukan yang terbaik, tidak mencapai kesalahan, namun mendapatkan prestasi yang baik, sehingga membanggakan namanya sendiri, bahkan orang lain, bahkan perusahaan di mana dia bekerja. Itulah tujuannya, boleh menuntut ilmu semakin dalam dan semakin dalam. Dan demikian juga dengan firman Allah. Firman Allah ditetapkan, firman Allah diberikan kepada kita untuk mengajar kita supaya kita hidup semakin baik, melakukan kehendak Allah dengan baik, sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Allah. Sehingga kitab Ibrani hari ini mengajarkan kita, jangan pernah keraskan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan itu boleh kita imani, sehingga iman kita semakin bertumbuh. Bagaimana iman kita mau bertumbuh, Bapak Ibu? Jikalau kita mengeraskan hati kita tidak mau membuka hati kita, membuka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga hidup kita semakin dituntun. Namun mari firman Tuhan hari mengajarkan kita, buka hati kita, jangan mengeraskan hati kita, jadikan firman Allah senjata dalam hidup kita, sehingga hidup kita semakin bertumbuh dan hidup kita semakin melakukan kehendak yang boleh dikehendaki oleh Allah. Firman Tuhan dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.
Sehingga kita Ibrani hari ini berbicara bagaimana Allah telah berbicara dan berfirman kepada nenek moyang kita, namun mereka mengeraskan hati mereka sehingga Allah menghukum mereka, Allah murka kepada mereka. Dan hari ini mari Bapak Ibu kita buka hati kita lembutkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana iman kita bertumbuh, yaitu lewat pendengaran kita kepada firman Tuhan Allah, yang mau dengar-dengaran sehingga kita akan mengerti apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita dan akan kita melakukannya, dan hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 3 ini Bapak Ibu yang terkasih, di ayatnya yang ke-16 dikatakan, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Orang yang hanya mendengar namun tidak membuka hatinya, maka dia tidak akan bisa bertumbuh dalam iman itu, dan penghakiman dari akan Allah akan nyata dalam kehidupannya. Sehingga firman Tuhan, bahkan tema kita hari ini mengingatkan kita, jangan pernah mengeraskan hati kita seperti nenek moyang kita sehingga mereka dihukum. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari datang ke hadirat Allah, taat atas perintahnya, membuka hati kita mendengar firman Tuhan sehingga kita bertumbuh di dalam kebenarannya. Biarlah kehidupan nenek moyang ini menjadi pelajaran dalam hidup kita di dalam mencari berkat yang daripada Allah, sehingga berkat Allah senantiasa tercurah dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu buka hati kita untuk menerima firman Tuhan, mendengarnya dengan baik sehingga hidup kita dipimpin oleh firman Allah di dalam kehendak Tuhan, dan tidak seperti nenek moyang kita yang mengeraskan hati walaupun Allah telah berfirman dan berbicara, dan mereka tidak mau mendengar sehingga Allah menghukum mereka. Apa yang telah Tuhan janjikan mereka tidak dapatkan karena ketidaktaatan mereka. Namun saat ini Tuhan telah menjanjikan kehidupan kekal dalam hidup kita ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, dan kita mengimani itu, kita membuka hati kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka apa yang dijanjikan Allah, mahkota kehidupan akan diberikan kepada setiap kita yang membuka hati kita menerimanya sebagai juru selamat kita dan melakukan kehendaknya sesuai dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari yang boleh kami dengarkan, di mana firman Tuhan dalam kitab Ibrani menegur kami secara keras bahwa kami tidak boleh mengeraskan hati kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tapi biarlah kami membuka hati kami Tuhan, ajarkan biarlah roh kudus-Mu boleh memimpin setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan perkenan-Mu boleh Tuhan berikan kepada kami sehingga kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami untuk boleh taat dan melakukan kehendak Tuhan Allah. Hati dan Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.